bahasa dari kelompok 4. Izinkan saya untuk mempresentasikan menghindari kesalahan berbahasa dalam penulisan akademik. Perkenalkan, nama saya Yolin Argadika dari kelompok 4. Izin perkenalkan diri, nama saya Akbar Maruzik dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Aditya Darmawan, saya dari kelompok 4. Untuk pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang, yaitu bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi ilmiah dalam dunia akademik. Dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, artikel, skripsi, dan laporan penelitian. Penggunaan bahasa yang baik dan benar menjadi syarat utama agar gagasan penulis dapat tersampaikan dengan secara jelas dan logis. Namun, kenyataannya masih banyak mahasiswa yang melakukan kesalahan berbahasa dalam penulisan akademik, baik pada aspek ejaan, diksi atau pemilihan kata, struktur kalimat, maupun penggunaan istilah akademik. Kesalahan bahasa tersebut dapat mengurangi kejelasan dan kredibilitas ulasan ilmiah. Misalnya, penggunaan kata tidak baku, kalimat yang tidak efektif, atau ketidaksesuaian antara subjek dan predikat membuat tulisan sulit dipahami. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghindari kesalahan berbahasa sangat penting bagi mahasiswa agar dapat menghasilkan karya tulis akademik yang berkualitas, komunikatif, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melalui pembelajaran tentang menghindari kesalahan berbahasa dalam penulisan akademik, mahasiswa diharapkan mampu menulis dengan memperhatikan ketepatan kosakata, struktur kalimat, serta penggunaan istilah akademik yang sesuai. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan berbahasa dalam teks akademik, sehingga dapat meningkatkan mutu komunikasi ilmiah di lingkungan pendidikan tinggi. Dalam kesalahan berbahasa, ada juga rumusan masalah seperti yang pertama, apa saja bentuk kesalahan berbahasa yang sering terjadi dalam penulisan akademik. Yang kedua, apa penyebab terjadinya kesalahan berbahasa dalam tulisan akademik mahasiswa. Dan ketiga, bagaimana cara memperbaiki dan mencegah kesalahan berbahasa dalam penulisan akademik. Dalam menghindari kesalahan berbahasa dalam penulisan akademik, terdapat juga tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui jenis-jenis kesalahan berbahasa yang sering muncul dalam penulisan akademik. Lalu yang kedua, memahami penyebab terjadinya kesalahan berbahasa dalam penulisan ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan menggunakan kosakata, struktur kalimat, dan istilah akademik yang tepat. Dan juga terdapat manfaat penulisan. Apa saja sih? Yang pertama, bagi mahasiswa, membantu memahami pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam karya ilmiah. Lalu yang kedua, bagi dosen atau pengajar, menjadi acuan dalam memberikan pembelajaran penulisan akademik yang berfokus pada ketepatan berbahasa. Lalu yang ketiga, bagi peneliti atau penulis akademik, menjadi pedoman dalam menyusun karya tulis yang sesuai dengan norma kebahasaan dan kaidah ilmiah. Untuk pembahasan, terdapat pengertian penulisan akademik. Penulisan akademik adalah bentuk komunikasi ilmiah yang digunakan untuk menyampaikan ide, hasil penelitian, atau analisis secara logis, sistematis, dan objektif. Dalam penulisan ini, bahasa memiliki peran penting karena menjadi alat utama untuk mengekspresikan gagasan secara jelas dan ilmiah. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus selalu diterapkan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa akademik memiliki ciri khas berupa penggunaan ragam bahasa formal, kalimat yang efektif, serta pemilihan istilah yang baku dan sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas.
kesalahan berbahasa dalam penulisan akademik. Yang pertama, ada kesalahan ejaan. Misalnya dalam penulisan huruf kapital atau tanda baca tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Terus yang kedua, ada kesalahan diksi. Penggunaan kata yang tidak tepat, tidak sesuai dengan konteks ilmiah. Yang ketiga adalah kesalahan struktur kalimat. Kalimat terlalu panjang, tidak efektif, atau tidak memiliki subjek prediktif yang jelas. Berikutnya, penyebab kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa dalam penulisan akademik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, ada pengaruh bahasa sehari-hari yang informal. Dan yang ketiga, keterbatasan kosakata akademik. Selanjutnya, cara menghindari kesalahan berbahasa. Untuk menghasilkan tulisan akademik yang baik dan benar diperlukan ketelitian serta pemahaman terhadap kaidah kebahasaan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, itu ada mempelajari dan menerapkan ejaan bahasa Indonesia atau EBI secara konsisten. Dan yang kedua, ada menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang kita kenal dan pedoman istilah akademik. Dan yang terakhir, menyusun kalimat secara efektif, logis, dan padu. Penutup, kesimpulan, menghindari kesalahan berbahasa dalam penulisan akademik merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kejelasan, keilmiahan, dan kredibilitas suatu karya tulis. Penulisan akademik membuat penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan sesuai kaidah, baik dalam aspek ejaan, diksi, struktur kalimat, maupun penggunaan istilah akademik. Kesalahan berbahasa umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa, pengaruh bahasa sehari-hari, serta minimnya kebiasaan membaca dan menyunting tulisan. Kesimpulan, menghindari kesalahan berbahasa dalam penulisan akademik merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kejelasan, keilmiahan, dan kredibilitas suatu karya tulis. Penulisan akademik membuat penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan sesuai kaidah, baik dalam aspek ejaan, diksi, struktur kalimat, maupun penggunaan istilah akademik. Kesalahan berbahasa umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa, pengaruh bahasa sehari-hari, serta minimnya kebiasaan membaca dan menyunting tulisan. Sekian dari kelompok 4. Bila ada kesalahan, perilaku, atau perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Dan dari kami kelompok 4, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.